Usaha saya 3 bulan terakhir ini macet dan saya mengalami kejadian-kejadian aneh. Ada sesuatu di badan kamu. Kamu memiliki perjanjian dengan jin. Ini wangi. Olah pepelon maneh. Hadrah Daeng Ratu menjadi salah satu sutradara Indonesia yang kerap menggarap film bergenre horor. Kula durut kada paretah karuhun. Setelah film Si Jin pada akhir 2023, kemudian Pemandi Jenazah di awal 2024. Kini, Ibu Hadrah kembali lagi dengan judul film horor Menjelang Ajal. Film ini pun disebut-sebut berdasarkan kisah nyata. Hayu, luncur. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang seorang ibu bernama Ibu Sekar. Dia adalah seorang janda anak 3. Anak pertama namanya adalah Dani, yang kedua namanya Ratna, dan paling akhir si bungsu yaitu Dodi. Karena ingin hidup anak-anaknya terjamin, Sekar akhirnya pergi ke rumah dukun yang bernama Emak Ambar. Ibu teh bertekad bakal ngejaga kalian bertiga dan berjanji gak akan bikin kalian susah. Di sana Sekar pun melakukan perjanjian dengan seorang jin bernama Nyai Wengi. Kula ngucapkeun salam ka karuhun kula. Kula durut kada paretah karuhun. Pasihan kula anu dipikahoyong. Pasihan kula anu dipikahoyong. Kula janji bakal satia ka karuhun. Setelah melakukan perjanjian itu, Sekar pun disarankan untuk membuka warung nasi. Ma Ambar berkata, Sekar akan menjadi kaya lewat usaha itu. Dan perlu diingat, Sekar harus rutin memberikan sesajen untuk Nyai Wengi dan letakkan sesajen itu di warung nasinya. Sekar pun melakukan semua perintah itu. Dan benar saja, usaha warung nasinya terbilang sukses. Sampai-sampai Sekar bisa membiayai sekolah ketiga anaknya itu. Ratna! Ayo, ini sudah jam berapa? Sarapan terus berangkat, nanti terlambat lagi. Celana adik kamu nih. Ayo. Beberapa tahun kemudian, Dani sudah lulus SMA, tetapi dia tidak mau lanjut ke bangku kuliah. Sehari-hari, Dani lebih banyak menghabiskan waktunya untuk hal tidak jelas, dan ia pun sering keluyuran sampai tengah malam. Hal itu membuat Bu Sekar geram. Sekar rasa Dani menjadi contoh yang buruk untuk adik-adiknya. Sudah 2 tahun lebih ibu tungguin kamu supaya sadar, tapi kamu malah keenakan dengan kehidupan kamu yang gak jelas kayak gini. Ibu mau tahun ini kamu kuliah. Padahal Slur, Dani ini punya keahlian dalam dunia otomotif. Tetapi Ibu Sekar selalu memandang sebelah mata terhadap minat anaknya itu. Setiap hari Dani pulang larut malam bukan untuk keluyuran tidak jelas, tetapi ia belajar modif motor supaya kemampuannya lebih terasah. Terus maksud kamu sekarang ibu harus ikuti keinginan kamu, buka bengkel di sini supaya teman-teman geng kamu bisa ngumpul di sini tiap malam, begadang tiap malam jadi omongan orang gitu? Sekar pun tidak mau tahu. Pokoknya, jika Dani tidak mau kuliah dan nurut dengan nasihatnya, Sekar meminta agar Dani angkat kaki dari rumahnya. Ucapan itu terasa sangat menyakitkan. Dani akan selalu ingat kata-kata itu. Lalu dia akan membuktikan bahwa dia pun bisa sukses dengan caranya sendiri. Lalu Dani keluar dari rumah itu. Sementara lama-kelamaan Bu Sekar mulai lupa untuk memberikan sesajen yang layak kepada jin peliharaannya. Dia mulai cuek dan memberikan sesajen seadanya saja. Akibatnya, usaha warung nasinya pun mulai mengalami kejanggalan.
di mana tampak dari luar warga sekitar melihat warung Ibu Sekar seperti tutup. Tidak hanya itu, terlihat juga warungnya sangat kotor, seperti tidak terurus. Bu Sekar, kenapa warungnya tutup terus? Buka, Bu. Tehnya udah belum? Ina, nanti kamu antar ke meja 5 ya. Iya. Alhamdulillah, hari ini teh warungnya rame. Ibu, lihat, hari ini kita dapat duitnya teh banyak. Alhamdulillah. Suatu hari, ada seorang pria yang beli nasi bungkus pakai telur dadar. Tidak lama, pria itu balik lagi Slur, karena ternyata nasi dan lauknya sudah basi. Ibu Sekar sangat terkejut. Lalu dia meminta Rodiah, asistennya, untuk mengecek semua lauk yang ada di etalase. Ternyata benar saja Slur, Rodiah menemukan semua lauk itu sudah basi, padahal baru dimasak pagi tadi. Warung tuh kelihatannya usang, kotor. Kenapa warungnya tutup terus? Basi tuh, lauk sama nasinya bau. Akibat kejanggalan-kejanggalan itu, banyak warga tidak mau lagi makan di warung Ibu Sekar. Dampaknya pemasukan menjadi menurun. Ketika itu Ibu Sekar pun harus bayar tagihan sekolah Ratna sebesar Rp1.500.000. Karena uangnya belum ada, Bu Sekar akhirnya datang ke sekolah untuk meminta izin bayar uang SPP-nya di bulan depan. Tetapi ketika itu, Ibu Sekar diberitahukan bahwa tagihan sekolah Ratna sudah dibayar lunas. Orang yang telah membayarnya atas nama Dani, yang mana anak pertama Ibu Sekar yang sempat diusir beberapa waktu yang lalu. Ternyata Slur, sekarang Dani sudah bekerja di bengkel milik pamannya. Karena kinerja Dani sangat bagus, ia pun diberi gaji dan bonus yang lumayan besar. Maka dari itulah, Dani bisa bantu ibu untuk bayar uang sekolah Ratna. Kamu yang bayar uang sekolah Ratna? Iya Bu, Dani sudah bayar. Uang dari mana kamu, Dan? Alhamdulillah, Dani sekarang udah kerja Bu. Semoga aja uangnya kamu dapat dari hasil yang baik. Lama-kelamaan, warung Ibu Sekar semakin sepi. Bisa-bisa usahanya terancam bangkrut. Akhirnya, Sekar pun datang ke rumah Ma Ambar untuk menanyakan tentang kejanggalan ini. Namun, Sekar sangat terkejut ketika mengetahui jika Ma Ambar baru saja meninggal dunia. Sekar pun datang ke rumah dukun yang lain. Dia mengatakan usahanya sedang seret belakangan ini. Sekar harap dukun itu dapat membantunya. Usaha saya 3 bulan terakhir ini macet dan saya mengalami kejadian-kejadian aneh. Dukun segera menerawang. Dia pun seketika tahu ada sosok yang menetap di tubuh Sekar. Ada sesuatu di badan kamu. Kamu memiliki perjanjian dengan jin. Dukun segera bertanya, "Kamu siapa?" Tiba-tiba saja Sekar kesurupan. Dia pun berkata, "Aku Nyai Wengi." Jika perjanjian untuk memberi sesajen diingkari, jin itu akan menyerang kamu. Nyi Wengi. Dukun seketika ketakutan karena jin itu sangatlah kuat. Dukun menyarankan agar Sekar segera melepas jin itu dari tubuhnya. Karena Slur, jin itu bisa menyerang Sekar serta keluarganya, bahkan merenggut nyawa mereka. Jin itu pun hanya bisa dikeluarkan oleh orang yang pertama kali yang memasangnya di tubuh Sekar, atau oleh orang yang ilmunya lebih tinggi. Tidak ada yang bisa mencabut semua ini selain daripada emak atau orang yang lebih tinggi ilmunya daripada emak. Tapi dukun itu minta maaf karena ia tidak bisa membantu. Lalu dukun menyuruh Sekar untuk segera pergi.
Semenjak hari itu, teror Nyi Wengi menyerang keluarga Sekar. Ibu Sekar sering mengalami kerasukan. Duh, karuhun ti jagat raya. Punten pituduh nyunkeun kahayaan saleresna. Di rumah, Dodi pun mulai sadar jika ibunya tidak seperti dulu lagi. Kakak, udah haus. Ambil sendirilah, kan gampang tinggal ke bawah, Dot. Pada sebuah adegan, Dodi melihat pintu kamar ibunya terbuka. Tiba-tiba Ibu Sekar datang sambil berkata, "Tutup Pantona." Artinya adalah tutup pintunya. Tutup Pantona. Dodi yang merasa takut selalu mengadu dan berlindung di balik Ratna. Hingga pada akhirnya, keadaan semakin mencekam. Ibu Sekar mulai sakit-sakitan. Semua badannya penuh luka borokan, bahkan sampai mengeluarkan muntah darah. Ratna sangat sedih melihat hal itu. Ditambah lagi, Dodi demam tinggi. Badannya sangat panas. Ratna sangat kewalahan mengurus 2 orang sakit di rumahnya. Karena bingung, Ratna kemudian menelepon Kang Dani, lalu memintanya untuk datang ke rumah saat itu juga. Beberapa lama kemudian, Dani datang. Ratna segera menghampirinya di halaman rumah. Ketika itu hujan turun dengan sangat deras, membuat semua listrik di rumah warga menjadi padam. Saat Dani dan Ratna masuk ke dalam rumah, mereka melihat ibu dan Dodi sudah tidak ada di dalam kamar. Setelah dicari, ternyata mereka berdua sedang ada di dalam kamar mandi. Terlihat Ibu Sekar sedang mengguyur badan Dodi Slur. Sekar mengatakan, "Budak teh awakna panas, kudu dimandian." Dodi teh awakna panas, kudu dimandian. Ibu! Dodi. Awakna panas, kudu dimandian. Awakna panas, kudu dimandian. Kemudian ibu dan Dodi segera dibawa kembali ke kamar. Keesokan harinya, Ibu Sekar semakin memberontak. Saat mereka sedang sholat berjamaah, Ibu Sekar selalu mengganggu. Tiba-tiba ibu berteriak, "Hayang dahar, aing lapar. Di kamari acan dibere dahar." Aing hayang dahar. Di kamari aing can dahar. Kenapa, Bu? Aing sayang dahar. Aing sayang dahar. Di kamari aing can dahar. Pokoknya pakai bahasa Sunda kasar gitu, Slur. Karena terus memberontak, akhirnya tangan dan kaki ibu diikat oleh tali. Lalu mereka pun mengadakan pengajian di rumah. Ustadz dan beberapa warga pun datang untuk mengaji Yasin bersama. Ketika pengajian sedang berlangsung, Sekar memberontak lagi. Sekar berkata percuma. Ayat-ayat yang mereka baca tidak bisa mengeluarkan Nyai Wengi dari badannya. Ustadz mencoba mengeluarkan Nyai Wengi dari tubuh Sekar. Tetapi sayangnya, Ustadz itu ilmunya masih kurang. Olah pepelon maneh. Seketika Ustadz dilempar dan berujung tewas karena matanya tertancap benda tajam. Semakin lama, Nyai Wengi semakin meresahkan. Akhirnya mereka mendapatkan kabar jika ada satu kiai yang ilmunya sangat tinggi. Dia bernama Ki Bagja, tetapi rumahnya jauh, berada di pelosok hutan. Sejauh apapun tempatnya, mereka akan tetap tujui. Ibu Sekar diantar ke rumah Ki Bagja bersama banyak warga. Tetapi tentunya ini semua tidak akan mudah. Akan ada berbagai gangguan dari Nyai Wengi yang siap menyerang mereka. Serangan itu pun membunuh semua warga yang mengantar, terkecuali ketiga anaknya Ibu Sekar. Mereka pun berhasil selamat dari serangan mematikan.
Akhirnya mereka pun sampai di rumah Ki Bagja. Ki Bagja seketika tahu jika sosok Nyai Wengi menetap di tubuh Sekar. Ki Bagja segera menyuruh Dani untuk mencari beberapa barang yang diperlukan, yaitu satu, tanah kuburan dari dukun yang telah memasang jin itu pada ibunya. Lalu yang kedua, carilah buah kelapa muda yang berasal dari sebuah pohon yang hanya memiliki satu buah saja. Barang-barang itu diperlukan untuk pengusiran jin dari tubuh Ibu Sekar. Di saat Dani mencari barang-barang itu, Ibu Sekar pun memberontak kembali. Nyai Wengi telah mengambil alih tubuh Sekar. Dia pun akan membunuh anak-anaknya. Tapi itu dihalangi oleh Ki Bagja, yang mana mengeluarkan sebuah pedang berlafazkan kalimat syahadah. Tetapi jin itu sangat kuat. Ia mampu menyerang balik Ki Bagja sampai berdarah-darah. Sementara itu, meskipun awalnya sulit, tapi akhirnya Dani berhasil mencari semua barangnya. Meski saat di kuburan Mak Ambar, dia sempat dikepung oleh rombongan pocong menyeramkan. Tapi untungnya, Dani masih dapat selamat. Dani segera menyerahkan tanah kuburan dan buah kelapa itu kepada Ki Bagja. Alhamdulillah, setelah tanah dan air kelapa itu dicampurkan, lalu diusap ke seluruh badan Bu Sekar, Nyai Wengi pun dapat keluar dari tubuh Sekar. Sayangnya keadaan Sekar sudah sangat lemah. Ketika itu, Ibu Sekar mengalami sakaratul mautnya. Ibu Sekar pun berakhir meninggal di samping ketiga anaknya. Dan film pun berakhir. Nah, itu dia seluruh alur cerita dari film Menjelang Ajal. Secara garis besarnya, Menjelang Ajal menjadi film horor yang cocok untuk kalian saksikan. Tontonan yang penuh jump scare dan juga elemen gore yang tampak memilukan. Performa total Sharifah Danis menjadi salah satu kelebihan dari film ini. Jika kalian tertarik, film ini masih bisa disaksikan di sejumlah bioskop Indonesia mulai tanggal 30 April 2024. Oke lah, sampai sini dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you.